So, today kita bakalan ngomongin tentang orang-orang yang menghemat uang mereka dengan level ekstrim. Keluarga yang pertama itu datang dari USA. Ini keluarga dari Melody Rose. Jadi di keluarga ini tuh ada 4 orang, Ya. Melody, suaminya, dan kedua anaknya. Melody dan keluarganya udah nentuin berapa budget yang bisa mereka keluarin dalam sebulan. Ya. And budget itu sebesar $1,000 atau sekitar 15 juta. Actually, to think about the number, 15 juta tuh lumayan besar. Tapi untuk 4 orang kayaknya nggak cukup deh. Maksudnya mesti hemat-hemat banget kan? Ya, dan juga kan tinggalnya di US kan. Iya, US kayaknya lebih mahal kan. Iya, kayaknya lebih mahal. Dan mereka bener-bener hemat to the limit banget. Jadi yang pertama mereka lakuin untuk hemat uang itu dengan cara menghemat air yang mereka pakai untuk mandi. Melody nentuin setiap kali mereka mandi itu airnya nggak diganti. Jadi mereka tuh kan mandinya di dalam bathtub gitu. Nah, Ya. mereka tampung airnya di situ. Setelah dia bersih-bersih dan udah sabunan segala macam, airnya kan butek tuh. Airnya kotor kan. Nah, di air yang sama suaminya mandi. Nah, itu baru 2 orang kan. Di air yang lebih kotor lagi itu anaknya mandi juga. Dan diurut sampai anak yang terakhir. Terus ya, yang lebih parahnya lagi, dia tuh kalau misalnya habis pakai toilet, dia tuh nggak pakai tisu toilet. Dia tuh pakainya koran yang udah disediain sama orang di kota. Newspaper kayak gitu yang diambilin sama Melody untuk dijadiin pengganti tisu toilet. Jadi dia ngelap habis dia pakai toilet itu pakai itu bersih-bersihnya. Kayak hemat banget. Bukan hemat ya sih, tapi lebih ke kotornya. Imagine berapa orang yang megang itu, ya kan? Iya sih, masa Iya, newspapernya dipegang sama berapa orang di kota yang disebar-sebar gitu kan. Apalagi ditaruhnya di atas rumput, kan biasanya mereka lempar gitu aja ya. Iya. Ada satu hal juga yang menurut aku aneh banget nih dari keluarganya si Melody ini. Melody dan Ron mutusin kalau setiap kali mereka kemana-mana di rumah mereka, lampunya itu dimatiin. Pokoknya nggak ada lampu sama sekali. Mereka kalau jalan tuh pakai lampu portable. Jadi kemana-mana tuh harus bawa lampu. Ada nih, satu hari anak sulungnya Melody dan Ron itu mau datang ke rumahnya mereka. So actually mereka tuh punya 3 anak, tapi yang satu, yang anak pertamanya mereka tuh udah pindah, udah punya keluarga. Nah, anak sulungnya mereka ini mau tinggal di rumah mereka selama 2 minggu. And that makes them stressed out. Mereka tuh jadi pusing banget. Wah, gimana ya kalau misalnya mereka tinggal di rumah kita, berarti harus dibuka dong kamar yang kosong. Nambah listrik lagi, nambah biaya lagi. Gitu mereka mikirnya. Jadi, supaya mereka nggak nambah uang keluar lagi, mereka mutusin untuk tinggal di dalam tenda di belakang rumah mereka. So, instead of opening their empty room, supaya nggak nambah listrik lagi, mereka bikin tenda. Rumah mereka rumah besar ya? Besar rumahnya, jadi rumahnya tuh besar, tapi 2 kamar yang ada di dalam rumahnya ini nggak mau dipakai supaya menghemat listrik dan menghemat biaya. Dia kalau misalnya sakit gigi atau giginya bolong gitu, dia ambil palu terus mukul-mukul giginya sendiri sampai copot. Demi dia nggak pergi ke dokter gigi dan nggak ngeluarin uang. Itu ekstrim banget ya, Kak. Iya, harusnya kan itu giginya bisa infeksi kan. Iya. She didn't even use kayak infus atau apapun itu, dia cuma mukul-mukul giginya sendiri. Dia tuh jadi kayak nyiksa dirinya nggak sih, bukannya hemat jatuhnya. Iya sih ya. Next ya, ada juga nih satu keluarga lagi yang bener-bener seaneh Melody. Keluarga ini juga ikut menghemat uang. Ini keluarganya Stephanie. Stephanie ini perempuan yang kerja di kantor dokter. Jadi dia tuh sebenarnya udah punya pekerjaan, tapi saking pengen gak ngeluarin uangnya, Stephanie ini setiap kali dia mau ngelap makeupnya atau ngelap mukanya, dia tuh gak pakai kapas. Pakai apa? Dia pakai sisa-sisa benang yang nyangkut di mesin cuci. Iya. Diambilin sama dia, terus habis itu digunain untuk pengganti kapas untuk ngelap makeup. Bahkan dia tuh kalau makeup pakai bedak atau apa-apa, sponsnya tuh bukan spons kayak kita makeup biasa. Lanjut di piringnya. Bukan. Kenapa? Dia pakai kapas itu, serat dari mesin cuci itu, jadi ditap-tap ditaruh di muka. Katanya dia nggak peduli sekotor apa itu. Dia cuma bilang kayak gini. Itu kan benang-benangnya ikut muter di dalam mesin pengering baju. Harusnya kan udah bersih juga sama kayak bajunya. Terus nih, Stephanie ini cuma punya 1 bolam di rumahnya. Jadi setiap kali mau pindah, misalnya dari kamar ke ruang tamu, bolam yang ada di kamarnya itu dicopot dulu sama dia, terus dibawa pindah ke ruang tamu, dipasang lagi di sana. Saking nggak mau dia keluarin uang untuk bayar listrik lebih tinggi. Atau dia pakai plan B-nya, dia bawa lilin kemana-mana. Jadi pernah nih satu waktu, teman-temannya pacarnya si Stephanie ini datang ke rumah, jadi dia setiap kali mau ke kamar mandi itu minjem lilin dulu. Udah kayak balik ke masa lalu nggak sih?
Oh ya, aku lupa untuk introduce pacarnya Stephanie. Jadi dia tuh tinggal di rumah bareng pacarnya dan kedua anaknya. Nah, Patrick ini kalau misalnya mau mandi, dia selalu komplain sama Stephanie. Karena di kamar mandi itu dipasangin baby monitor. You know what? Baby monitor itu untuk apa? Tahu yang bisa lihat bayi itu kan kalau di kamar sendirian kan. Nah iya bener, tapi ini tuh digunain untuk ngelihat siapa yang lagi mandi dan berapa lama mereka mandi. Jadi kalau mandi, cuman ada waktu 2 menit yang diset sama dia. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak yang keluar. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 2 menit, selesai nggak selesai keluar. Kalau nggak dia teriakin, "Turn it off right now!" Serius. Tapi ini at least nggak separah yang tadi ya kalau menurut aku. Kalau Melody kan dia sampai mandi di air yang sama dan nggak mau buang airnya kan. Iya sih. Stephanie ini untung aja mau ngebayar air yang lebih banyak. Like good thing, ya kan? Terus ada yang menurut aku tuh lebih parah. Di rumahnya Stephanie, itu dia nggak mau nyalain oven ataupun microwave untuk bikin makanan. Misalnya dia mau bikin lasagna nih. Dia tuh kalau misalnya mau bikin makanan itu, dia harus masukin makanannya ke dalam mesin pencuci piring. Pokoknya dia tutupin makanannya pakai aluminium foil, terus dimasukin ke dalam dishwasher barengan sama piring-piring kotor. Yang penting makanannya ini nggak basah katanya. Oke, let's move on to the last family. Nama perempuan yang terakhir ini adalah Amy Elizabeth. Kamu tahu nggak kalau Amy itu sebenarnya miliuner? Dan penghasilannya tuh banyak banget. Total dari gajinya dia itu sebesar 5,3 million US dollar. Itu kalau dirupiahin setara dengan 78 miliar rupiah. Tapi dia nggak pernah mau ngeluarin uang hanya untuk beli makanan manusia. Dia tuh makannya pakai makanan kucing, nah. Iya, dia makan makanan kucing. Dia bilang kalau beli makanan manusia itu harganya 4.500 rupiah lebih mahal. Kalau di USA itu setara dengan 30 sen. 30 sen lebih mahal daripada makanan kucing. Jadi daripada beli makanan manusia dan ngebayar segitu mahal, ya mendingan beli makanan kucing aja. Tapi dengan cara ini, kata Amy, dia tuh berhasil menghemat uang sebanyak $80 atau 1.200.000 rupiah. How do you think? Kalau menurut aku, orang-orang ini benar-benar pengen menghemat, tapi jadi nyiksa dan bikin hidup mereka nggak nyaman nggak sih? Iya sih ya. Kalau menurut kalian mau nggak menghemat dengan cara kayak gini?